Heho Pop gengs, kadang-kadang di alam liar spesies hewan tertentu bertemu dengan hewan lain yang jarang mereka lihat, lalu terjadilah konflik. Pernahkah kamu melihat lebah menyerang seekor singa? Hewan mana menurutmu yang akan menang antara keledai melawan hiena? Kalau kamu ingin menyaksikan pertempuran tidak terduga disertai serangan-serangan liar, teruslah menonton video ini. Elang botak dan koyote sedang memperebutkan santapan siang daging rusa yang segar. Koyote yang doyan memakan apa saja tentu tidak akan melewatkan kesempatan mendapatkan makanan gratis. Namun, elang botak yang ukurannya hampir seimbang dengan koyote menyerang membabi buta, membuat koyote hanya bisa menghindar terus-terusan. Sementara saat sedang mengudara, elang botak menukik tajam membawa pergi anak-anak burung osprey dari sarangnya. Jangankan melawan koyote, elang yang menjadi lambang kebanggaan negara Amerika Serikat ini bahkan berani menyerang Donald Trump. Kalau menurutmu burung pipit adalah aves kecil, tidak agresif, yang suka berkeliaran di taman-taman kota, coba kamu lihat yang ini. Burung pipit Eurasia yang mencengkram kuat seekor merpati di bawah cakar kaki-kakinya. Merpati malang itu terlihat berusaha lepas meski mustahil. Dan saat pipit Eurasia sudah mulai mencabuti helai bulu-bulu merpati, tidak ada gunanya lagi mengharapkan pertolongan. Gagak dan jalak sekalipun hanya bisa pasrah menghadapi serangan burung pemangsa kecil yang memang berspesialisasi dalam menangkap burung yang ukurannya bahkan lebih besar dari tubuhnya. Wah, pantas saja kelihatan pro ya. Sementara di tempat berbeda, seekor ular tidak berbisa juga sedang berusaha menjadi pemburu mangsa profesional. Melupakan ukuran tubuhnya yang kecil mungil, ular ini gesit mengejar kodok yang berisi dan besar. Pengejarannya memang berhasil, dan kepala kodok akhirnya terjebak di mulut ular yang kelaparan itu. Namun, satu-satunya masalah adalah perbedaan ukuran tubuh mereka yang terlalu jauh, dan ular jelas tidak bisa menelannya. Kalau saja kodoknya lebih kecil, mungkin bisa berakhir seperti ini. Entah siapa yang lebih dulu berada di antara pohon ini, lebahkah ataukah piton itu. Lebah memang suka membuat sarang di tempat yang cenderung terbuka dan terpapar udara seperti celah pohon. Namun tempat berteduh itu juga disukai oleh piton untuk mengerami telur-telurnya. Bagaimanapun berada dekat-dekat dengan sarang lebah bukanlah pilihan yang bijak. Piton harus menjaga sikap semanis mungkin. Diam meski terganggu oleh dengungan lebah. Karena bergerak sedikit saja, lebah liar yang merasa terancam akan menunjukkan sikap agresif dan menyerang piton. Dan, menurutmu bagaimana rasa gatal yang harus ditanggung ular ini? Yang ini bahkan tidak hanya lebah, semut juga ikut menunggangi punggungnya. Intinya jangan pernah meremehkan lebah. Meski kerap ditampilkan lembut seperti Hachi, namun saat sudah mulai menyerang, siapapun akan lari ketakutan. Foto yang menunjukkan seekor singa jantan kesakitan dengan seluruh bagian tubuh hampir tertutupi oleh koloni lebah ini tentu saja adalah Photoshop. Tapi bayangkan, jika lebah menyerang singa dengan cara seperti ini, kayaknya singa tidak akan siap untuk menghadapi tantangan itu. Seperti singa-singa yang sedang beristirahat merumput, namun diganggu oleh lebah-lebah. Tidak ada yang bisa dilakukan si kucing besar selain menghindar dan mengibaskan kepalanya. Para singa tampaknya tidak tahu bahwa mereka dekat dengan sarang lebah. Dan lebah-lebah yang merasa terancam mencoba memberitahu lewat serangan kecilnya. Tapi sekuat-kuatnya satu spesies, selalu ada predator lain yang berani. Lihat saja bagaimana gagah beraninya beruang muda berusia 9 bulan ini mengobrak-ngabrik sarang lebah yang baru pertama kali ia temui. Beberapa jenis beruang seperti beruang hitam dan coklat memang sangat menyukai madu dan tertarik pada sarang lebah. Karena rasanya yang manis dan menjadi sumber protein bagi beruang. Seperti Winnie the Pooh, tidak peduli dengan lebah yang menggigit, yang penting bisa makan madu. Saat menyinggung tentang serangan fatal, keledai mungkin tak pernah terlintas dalam pikiran. Karena perilakunya yang biasanya cenderung diam saja saat menghadapi bahaya. Sehingga kerap disebut sebagai hewan bodoh oleh manusia. Tapi kamu masih ingat pertanyaanku di awal tadi kan? Hiena yang sendiri ini tampaknya telah menyerang keledai yang salah. Sebab bukannya takluk pada gigitan hiena yang lebih kuat dari singa, keledai ini justru balik melawan. Dan bukannya langsung kabur, keledai malah menggigit telinga hiena. Persis seperti orang tua memarahi anaknya sembari menjewer telinga. Aku yakin hiena ini mendapat pelajaran penting ya. Jangan macam-macam dengan keledai.
Saat emosinya sedang memuncak, koyote pun bisa dibuat tidak berdaya. Ya, keledai kadang bertindak di luar dugaan. Entah apa yang dipikirkannya sehingga berani memprovokasi seekor unta yang sedang menikmati cemilannya ini. Tampaknya keledai ini hanya ingin mencoba memberikan sedikit gigitan pada unta. Namun unta yang tidak penurut itu terus saja mengelak hingga ia jenuh dan memberi gigitan di tubuh keledai. Setelah gigitannya lepas, kamu bisa melihat luka di tubuhnya dan keledai itu akhirnya menjauh. Nasib baik keledai karena si pengunyah kaktus tidak menggigitnya dengan serius. Tapi tidak jerah menghadapi perlawanan dari mangsanya, Hena kembali beraksi menargetkan topi, sejenis antelop dari Afrika yang sedang tidur. Tanpa babi bu langsung menggigit bagian belakang topi yang seketika terperanjat karena kaget. Saat topi berhasil dijatuhkan, dia pasti sangat membutuhkan bantuan. Namun tidak ada yang menolong, selain bala bantuan musuh yang mendekat. Hena memang suka menggigit bagian perut belakang mangsanya, seperti yang mereka lakukan pada wildebeest ini. Sempat melawan sendirian meski terluka dan kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Akhirnya, wildebeest hanya bisa pasrah. Lawan yang tangguh bagi Hena adalah anjing liar Afrika. Anjing liar yang bekerja sama ini sepertinya tidak takut apapun. Menaklukkan seekor Hena bahkan tidak butuh perlawanan yang sengit. Hena ini malah dibuat terpojok dan terus saja melarikan diri dari kepungan anjing liar Afrika. Babi liar warthog juga tidak lolos dari terkaman maut mereka. Mengeroyok tanpa ampun. Tidak ada jalan untuk melarikan diri.